Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita sampai pertemuan yang kelima pada semester 1 ini. Baik. Untuk materi pembelajaran kita, ya, pertemuan kelima pada bab 1 itu adalah perubahan akibat interaksi ruang atau antar ruang. Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, bisa dilihat di sini ada dua gambar. Gambar apa ini? Yang kiri dan kanan. Ini ada gambar pasar ya. Ada gambar pasar. Yang kiri adalah gambaran pasar modern atau mall ya, atau pertokoan. Adapun yang kanan adalah pasar tradisional yang menjual banyak sayur dan kebutuhan pokok. Ya. Tentunya di dekat-dekat kita ya, dulu mungkin pasar itu masih tradisional, kecil, masih becek jalanannya, kemudian banyak sampahnya, kemudian sampai tahun-tahun ini itu dibangun menjadi pasar yang bagus, ya, lebih bersih. Ya, proses timbal balik antara satu ruang atau wilayah dengan lainnya itu adalah antar ruang. Jadi antar wilayah atau antar ruang itu bisa dikatakan wilayah. Ya. Ada proses timbal balik. Contoh, wilayah pegunungan menghasilkan sayuran. Berhubungan nanti timbal balik dengan wilayah daerah pesisir misalnya. Pesisir itu kan karena dia dekat pantai, dia menghasilkan ikan. Jadi orang-orang pegunungan, di wilayah pegunungan mereka bergerak, mereka berdagang, mereka bertukar sayuran dan bertemu dengan para orang pesisir, saling bertukar di situ, saling berdagang. Nah, itu namanya hubungan timbal baliknya. Hubungannya adalah berupa aktivitas perdagangan, pertukaran informasi, dan pergerakan kelompok manusia. Ya tentu saja ya, semuanya berhubungan dengan itu. Ya kita manusia itu bergerak dari satu ruang ke ruang lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, itu untuk apa? Ya untuk bertukar informasi, untuk perdagangan, ya untuk ekonomi. Kita kan butuh makan setiap harinya. Adanya timbal balik ini ya memudahkan kita. Jadi kalau kita mau beli garam nggak harus ke pantai dulu, nggak harus ke pabrik garam, tapi di toko-toko sudah dijual, di toko-toko kelontong dekat kita jual, kita beli di situ yang dekat, memuliakan tetangga, memakmurkan tetangga, dan yang lainnya. Contoh ini pasar tradisional. Biasanya sayuran-sayuran pagi-pagi itu dari wilayah-wilayah pegunungan mereka antar ke pasar sekitar jam 2, jam 3 mungkin sudah sampai. Itu segar-segarnya ya. Dan ini juga untuk di kota-kota besar menggunakan toko-toko atau pasar yang sudah modern, lebih bersih. Nah, berkembangnya pusat pertumbuhan, berkembangnya wilayah diawali dari berkembangnya pusat pertumbuhan. Jadi suatu wilayah, suatu tempat itu bisa berkembang kalau di situ ada pusat pertumbuhannya. Kalau kota itu diam, tidak ada pergerakan, tentunya nggak bisa berkembang.
Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya adalah kota Jakarta. Kota Jakarta ini dulu sejak zaman Belanda namanya Batavia. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, namanya adalah Batavia. Itu menjadi kota administrasi. Kenapa? Karena pelabuhan ada di situ. Kemudian akhirnya Belanda mendirikan atau menganggap kota Jakarta sebagai pusat administrasi. Pusat administrasi ini kan mencakup banyak. Ya nanti perdagangan perizinannya kan lewat situ. Kemudian transportasi juga dimulai dari situ. Kan begitu ya. Dan yang lainnya. Jadi menjadi pusat. Oleh karena itu Jakarta itu tumbuh pesat. Ya. Dan dari situ menyeret bidang-bidang yang lain seperti sosialnya di Jakarta. Bidang sosial di Jakarta berkembang. Dulu mungkin orang dikit, sekarang banyak. Dulu etnis Cina misal di situ, etnis Tionghoa di situ sedikit, sekarang banyak. Malah etnis Betawi yang asli Jakarta semakin menurun karena termasuk etnis yang atau suku yang tradisional. Budaya juga, politik juga, ekonomi apalagi ya, jelas sekali menjadi pusat perekonomian kotanya tersebut. Jadi menyeret perkembangan perekonomian. Dan pendidikan, kita tahu Universitas Indonesia ada di Jakarta, salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan yang lain-lain. Nah, jadi intinya adalah syarat berkembangnya wilayah itu diawali dari berkembangnya pusat pertumbuhan. Jadi harus ada pusat pertumbuhannya dulu. Ini kira-kira yang mau diangkat buat pertumbuhan di desa ini atau di wilayah ini apa? Ada 4 faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Yang pertama, sumber daya alam. Yang jelas ya, ketika kita punya wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah, tentu akan menarik pertumbuhan. Entah itu dari segi manusianya, ekonominya, pendidikan bahkan, dan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ya mungkin di lingkungan kita nih. Ini contoh kecil, di lingkungan kita ada pabrik baru di situ. Tentu pabrik ini akan menyeret masyarakat di desa kita. Masyarakat di desa kita yang sudah produktif kerja tapi belum dapat kerja, nanti bisa bekerja di situ. Dan dari pabrik mesti diutamakan orang lokalan situ ya, untuk perizinan dan yang lain. Contohnya seperti itu. Itu sumber daya alam yang melimpah itu menjadi faktor pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ketika ada suatu wilayah dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ya, para ahli, kemudian ada juga para praktisi di situ berkumpul, ya tentu saja menjadi pusat pertumbuhan ya. Mereka tidak mungkin diam saja karena manusia yang mempunyai nilai tinggi itu akan memanfaatkan yang ada. Sumber daya alam bisa dia manfaatkan dengan baik. Ya. Ada tambang, percuma saja kan kalau di rumah kita nih ada emas, tapi kita nggak bisa ngelola. Jadi pusat pertumbuhan nggak jadi. Ya, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang mempunyai pendidikan yang bermoral. Yang ketiga adalah lokasi. Ini terkait topografi, tinggi rendahnya daerah, kemudian bentang alamnya. Ya, daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan tentu lebih menarik perhatian daripada yang jauh. Contohnya adalah di desa dan di kota. Orang-orang di kota tentunya mikir investasi itu lebih
ke arah perkotaan, bukan di pedesaan ya. Investasi untuk industri. Dan yang keempat adalah fasilitas penunjang seperti transportasi ya, sarana prasarana, sekolahan dan yang lainnya. Ya, suatu wilayah yang punya sekolahan yang bagus, berkualitas, tentu nanti lama-kelamaan akan ramai daerahnya dan yang lainnya. Itu contoh sederhananya. Ini bisa dilihat dari contoh berkembangnya pusat pertumbuhan. Ini adalah data dari GNFI, Good News from Indonesia. Berkembangnya pusat pertumbuhan ini adalah top kota dengan skala ekonomi terbesar menurut total PDRB. Ya, PDRB itu penghasilan kotor setiap tahunnya di kota tersebut. Kota paling makmur adalah Jakarta. Surabaya nomor 2. Jakarta total PDRB-nya adalah ini miliar ya, 176.694.000 dolar. Ini US dollar, kalau rupiahnya 2 juta miliar. Yaitu perputaran uang setiap tahun itu segitu di Jakarta. Jadi kita bisa melihat suatu wilayah atau suatu tempat itu makmur atau tidak. Caranya bagaimana? Yaitu menghitung PDRB. PDRB itu apa? PDRB itu semua hasil ekonomi atau penjumlahan ekonomi di daerah tersebut selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Misalnya di Solo ini jumlah penduduk 100.000. Perputaran uang di Solo dalam 1 tahun, entah itu dari perdagangan, dari industri, dari pertanian, dari peternakan, semua kan kecatat di badan yang mencatat, badan ekonomi, badan statistika yang berurusan dengan ekonomi. Semua tercatat di situ. Nah, itu nanti hasil itu dibagi dengan jumlah penduduknya, 100.000 penduduk. Nah, hasilnya itu nanti menjadi nilai PDRB. Kalau rentang PDRB-nya itu tinggi, berarti wilayah Solo termasuk makmur gitu. Namun kalau enggak berarti masih rendah. Rendah itu kemakmurannya di bawah standar. Nah, ini ya, berapa kota-kota besar yang ada di Indonesia yang mempunyai PDRB tinggi. Ini menjadi pusat, tentunya pusat pertumbuhan, pusat perkembangan. Ada Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Tangerang, Makassar, Batam, Palembang, Kediri, Pekanbaru, Cilegon, dan yang lain. Nah, perubahan penggunaan lahan, adanya kebutuhan untuk memenuhi peningkatan penduduk dan juga peningkatan mutu kehidupan penduduk ya. Karena penduduk itu semakin hari semakin bertambah banyak, jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian, dan untuk meningkatkan mutu ya penduduk agar tidak menjadi SDM yang rendah tapi menjadi SDM yang unggul, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ahli fungsi dari lahan. Ini contoh konkretnya biasanya di daerah agak-agak perkotaan ya, yang lahan-lahan kosong kemudian dialih fungsikan, mungkin perumahan atau industri, pabrik-pabrik, atau daerah pedesaan yang mempunyai potensi, punya sumber daya alam, itu dibuat perumahan dan yang lainnya. Itu alih fungsi lahan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan tersebut.
Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Ya tentu ya, semakin banyak orangnya semakin butuh banyak rumah juga. Jadi semakin giat membangun. Nomor dua adalah kenaikan kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan semakin hari semakin naik. Oleh karena itu mau nggak mau kita butuh tempat. Kita butuh lahan untuk untuk memenuhi kebutuhan itu. Tinggi modal produksi pertanian. Nah, ini untuk lahan pertanian itu untuk produksi pertanian, ya, untuk penanaman itu mempunyai modal yang tinggi. Jadi beberapa petani itu mengalihkan fungsi dari lahannya, daripada tak tanduri mending tak bangun omah, tak bangun kontrakan di kontrakan, atau tak bangun pabrik misalnya, dan yang lainnya. Tingginya modal produksi. Kemudian nomor 4 adalah rendahnya harga jual produk pertanian. Nah, tiwas tadi lahanku tak tanduri pari opo-opo, nanti pas wayah panen itu harga anjlok, karena ya begitu ya, harga anjlok dari petani. Padahal modal nanam itu dhuwur, tinggi, banyak. Jadi mending dialihkan saja. Nomor 5 adalah rendahnya minat generasi muda mengelola lahan pertanian. Ini juga termasuk. Padahal negara Indonesia itu sebenarnya ya, ini fun fact aja, Indonesia itu negara agraris. Ya, iklimnya tropis, sangat cocok untuk ditumbuhi tanaman-tanaman yang eksotis dan tanaman-tanaman pokok. Tapi kenapa semakin hari perkembangan untuk bidang agraris ini kelihatannya semakin mundur ya. Para pemuda itu nggak mau bertani, beternak, nggak mau berdikari. Ya karena ini arus globalisasi yang membawa kita. Ya, bertani, beternak, berdikari itu termasuk tradisional. Ya, bukan milenial. Padahal salah sekali ya. Sektor pertanian itu potensi ekonominya adalah sangat tinggi dan itu sektor terbarukan. Dia berputar, nggak bisa habis. Sumber daya alam dari pertanian itu bisa berputar, gitu. Dia nggak bisa habis seperti tambang fosil, ya, bahan bakar minyak, gas alam itu suatu saat habis. Namun pertanian kita tanam, kita makan, kita tanam lagi, kita makan, tanam, seperti itu. Sama juga, peternakan juga begitu. Ya, kita makan daging, kita pelihara ternak. Kemudian hasil dari kita bertani, kita punya sawah, hasilnya jeraminya kita kasih ternak. Terus ternaknya kita jual, dapat duit, kita olah jadi makanan. Itu kan berputar terus, ya, saling melengkapi. Nah, itulah sebenarnya bidang agraris itu sangat potensial di Indonesia, tapi ya kurang adanya SDM yang bagus, pola pikir yang bagus. Jadi minat kaum pemuda untuk sekarang ini turun. Ya, daripada tak bikin pertanian, mending tak bikin kafe misalnya begitu, atau mending tak bikin toko. Nomor 6 adalah pergantian ke sektor yang lebih menjanjikan. Ya, sektor yang lebih menjanjikan kan banyak. Nomor 7 adalah regulasi alih fungsi lahan yang susah, ya, ribet. Kebijakan pemerintah yang mungkin ribet atau birokrasi berbelit-belit itu juga mempengaruhi alih fungsi lahan. Ini adalah contoh gambar alih fungsi lahan ya. Ini dari pertanian menjadi perumahan. Ini ada bego di sini, bulldozer.
atau bego nyebutnya untuk ngeruk-ngeruk tanah. Ini ya. Sekarang banyak daerah Solo terutama juga banyak perumahan-perumahan yang dulu awalnya tanahnya adalah persawahan. Ini pabrik bahkan ya di belakangnya. Ini juga pabrik. Adanya juga perubahan orientasi pencaharian. Dilihat dari gambar ini. Ini ya. Transformasi pekerjaan dari waktu ke waktu menurut kebutuhan masing-masing. Jadi adanya pekerjaan yang lebih menguntungkan atau lebih dipilih itu menjadikan seseorang itu berpindah. Pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris. Namun semakin berkembang zaman dan arus globalisasi menjadikan setiap peluang pekerjaan terbuka lebar di era digital. Ya. Pada umumnya ya agraris tadi. Namun karena era globalisasi, era digital sudah merebak, sekarang peluang kerja itu terbuka lebar semuanya. Dan bagi yang bisa bersaing, ya berikhtiar dengan baik, ya insya Allah akan bisa bertumbuh. Nah ini ya, dia pusing kerjaan, pengen keluar, pengen resign, atau ini habis dimarahin bosnya. Nah, dia keluar nyari pekerjaan yang lebih dia sukai, yang dia minati. Selanjutnya adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana akan terus meningkat sejauh perkembangan manusia, pergerakan barang dan juga pertukaran informasi. Ya tentu ya, sarana dan prasarana yang unggul akan lebih menarik perhatian orang dan menjadi pusat pertumbuhan di situ nanti. Seperti contohnya adalah ini LRT dan MRT yang ada di Jakarta. Ya, di Solo ada, nah, tapi untuk wilayah Jogja, Solo aja. Ya, komuter lainnya Jogja Solo. Harga tiket kalau nggak salah 8.000. Kemudian adanya perubahan sosial budaya juga. Ya, pergerakan penduduk menurut sosial dan budaya membentuk kelompok dan klaster tersendiri sesuai norma dan aturan yang dianut masing-masing, ya, terutama dalam hal interaksi keseharian. Ini ada gambar masjid ini di Lombok ya, yang terkenal dengan kota 1000 masjid karena banyak masjid besar di situ, megah, dan dominasi masyarakatnya adalah Muslim. Sehingga membentuk kultur tadi ya, dinamakan 1000 masjid ya, membentuk perubahan kultur budaya sosial ya, di situ menjadi namanya berubah jadi Pulau 1000 Masjid. Terus orang-orangnya juga sregep ke masjid misalnya, dan aturan atau norma-norma agama lebih dipegang di situ daripada tempat lain, misal daripada di Jakarta yang hedon, yang lebih sekuler terhadap agama misalnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah rumah di Baduy ya, suku Baduy pedalaman. Ya, di sana nggak ada listrik, nggak ada pokoknya tradisional ya, suku-suku pedalaman, listrik aja nggak ada. Ya. Ini adalah potret dari kelompok atau klaster di masyarakat akibat perubahan sosial dan budaya. Tentunya yang suku Baduy mereka akan bergabung dengan yang mirip dengan mereka gitu ya. Seperti itulah manusia itu berkelompok. Ya, setiap kita itu berkelompok. Tinggal kita yang milih. Kita mau kelompok mana? Kelompok yang kanan apa kiri? Kelompok orang-orang yang soleh atau orang-orang yang soleh?
perubahan komposisi penduduk juga ya, penduduk yang berubah semakin padat menjadikan laju pertumbuhan itu juga berubah. Contohnya ini adalah kota Jakarta ya. Kita bisa lihat kotanya, masya Allah ya, sangat rengket-rengket sekali. Dan ini ada masyarakatnya terjebak macet. Hatta berangkat kerja loh, pagi-pagi itu kena macet juga. Masya Allah, di Jakarta itu memang ya, kota-kota besar itu rata-rata seperti itu memang. Ya, tapi ya ini parah-parahnya aja sih. Harusnya bisa nggak sampai seperti itu kalau penataan kota itu lebih baik. Ya. Baik, tugasnya adalah uji kompetensi halaman 37, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Ya, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.